Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan dengan adanya konflik Rempang yang berharap investor asal Cina Xingyi Group tidak berpaling ke negara lain. Saat ini pemerintah sedang mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu diungkapkan Luhut dalam bukaan seremoni Marine Spatial Planning Service Expo di Jakarta pada Selasa 19 September 2023. Xingyi Group diketahui merupakan perusahaan asal Cina yang memproduksi kaca dan solar panel yang berlokasi di kota Wuhu. Perusahaan tersebut rencananya akan berinvestasi di kawasan Rempang Eco City. Nantinya dibangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika. Selain itu, apabila Rempang Eco City selesai pembangunannya, diperkirakan mampu menarik investasi sebesar 381 triliun rupiah hingga tahun 2080. Pemerintah terpicu untuk berusaha menyelesaikan konflik dengan warga Pulau Rempang yang untuk direlokasi karena proyek strategis nasional tersebut. Maka dari itu, ia berharap agar Xingyi Group tidak memindahkan investasinya ke Malaysia. Apabila ada kesalahan yang mengakibatkan bentrok di Pulau Rempang, seharusnya dijadikan bahan untuk introspeksi diri. Menurut Luhut, kondisi Rempang seusai bentrok sudah mulai mereda. Ia mengatakan bentrok yang terjadi menurutnya karena pendekatan yang dilakukan pemerintah kurang pas. Menurutnya warga Rempang akan setuju untuk direlokasi, namun perlu adanya identifikasi terlebih dahulu dalam bentuk kompensasi apa yang diinginkan oleh warga. Warga yang terdampak dari pengembangan proyek tersebut justru bersedia direlokasi atau hanya memilih uangnya saja. Menurutnya dalam bentrok yang terjadi di Rempang ada oknum provokator yang terlibat, sehingga perlu adanya pemisahan antara provokator dan bukan. Luhut mengatakan saat ini Menko Polhukam juga telah membentuk tim untuk mengurus permasalahan di Pulau Rempang. Sebelumnya, rencana proyek Rempang City di Pulau Rempang, Kota Batam, memicu konflik antara pemerintah dengan warga sekitar. Baru-baru ini misalnya terjadi bentrok antara masyarakat sekitar dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan BB Batam, dan Satpol PP pada Kamis 7 September lalu. Ratusan warga memblokade jalan agar tim gabungan tidak masuk ke wilayah Pulau Rempang untuk mengukur lahan dan pemasangan patok dalam rangka proyek Rempang Eco City. Beberapa hari kemudian, warga juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan BB Batam pada Senin 11 September. Aksi tersebut juga menimbulkan kericuan antara pendemo dengan aparat keamanan. Bahkan hingga Selasa 12 September pagi, petugas kepolisian telah mengamankan 43 orang pendemo. Rempang itu mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down, saya pikir mungkin approach pendekatan yang kemarin kurang pas, tapi selama saya yang menangani banyak pembebasan lahan karena harusnya kita identifikasi rakyat itu tidak ada masalah karena kalau mereka direlokasi ada yang mau dikasih rumah dengan kerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja cash. Nah, kemudian provokator pasti ada yang mesti dipisahkan. Dan saya kira tidak ada masalah. Kalau yang direlokasi itu di mana Pak? Apa? Direlokasinya itu di mana? Ya saya tidak, saya sudah tahu, saya ada kirim tim karena supaya relokasi ditunjukkan pada masyarakat. Ini loh, apa yang masih kau kurang. Jadi di mana sekolah anakmu, di mana kerjaan kamu, di mana kamu dan kerja dan seterusnya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, saya itu tidak. Dan sekarang boleh kerja. Ya di Rempang itu ada potensi yang bagus karena apa? Karena itu nanti mungkin fotovoltaik. Nah, fotovoltaik itu nanti jadi sekolah panel, jadi semiconductor kan bagus sekali. Hanya sekali lagi jangan diumumkan ada perusahaan sini sekolah sebenarnya. Ada semua tantangan terbuka. Jadi sebelum ada kritik cek benar nggak? Jadi jangan asal ngomong aja. Berarti sini bakal dipertahankan ya Pak? Sini perusahaan grup ini bakal dipertahankan biar tidak ke Malaysia ya investasi. Yang mana? Di Pulau Rempang. Ya udah kita harapkan jangan lalu kan pengelola kita juga lari ke tempat lain. Jadi kita sendiri juga harus introspeksi apa yang salah, kita kan boleh malu-malu kalau kita ada salah ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.